Terima kasih Mbak Irma dan terima kasih juga dari ISCA sudah memberikan kesempatan untuk saya membawakan materi pada hari ini terkait dengan supply chain and logistic in international trade wars. Saya coba membawakan secara singkat saja karena mungkin banyak dari Bapak Ibu yang mungkin lebih banyak tahu juga dari saya ya. Mungkin kita nanti bisa sama-sama sharing juga terkait dengan subjek pada hari ini. Sebelumnya mungkin izinkan saya perkenalkan diri sedikit. Jadi saya lulusan dari BINUS University tahun 2006 dan lanjut di Magister Manajemen juga di kampus yang sama 2008. Setelah itu saya berkarir di PT Freeport Indonesia sejak tahun 2008 sampai 2018. Namun saya sempat keluar sebentar untuk bekerja di ABB selama 2 tahun. Lalu setelah itu sampai saat ini sejak tahun 2020 saya kembali lagi join ke PT Freeport Indonesia di divisi logistik, procurement, shipping dan ekspor impor. Yang saat ini saya mendapat amanah untuk memanage Departemen Shipping dan Offset Ekspor Impor yang kebetulan berhubungan dengan materi pada hari ini, di mana kami mendapat exposure yang cukup lumayan signifikan juga terkait dengan global trade wars ya, atau perang dagang yang saat ini terjadi di dunia. Mungkin sedikit intro terkait dengan global trade dan market tension yang sekarang terjadi. Untungnya setelah bulan Juni ini kita melihat trade war atau perang dagang ini sedikit de-escalate atau menurun tensinya, walaupun secara global tetap masih di dalam under pressure atau tekanan ya, di bawah tekanan. Baik dari perang tarif, perubahan policy atau aturan, maupun perubahan-perubahan dari sourcing. Amerika dan China masih menggunakan kontrol dari ekspor impor mereka, di mana China menggunakan key sector dan bahan-bahan baku, sementara Amerika tetap menggunakan dominasi mereka di teknologi ya, sehingga ini masih membawa kita ke supply chain vulnerabilities. Itu yang sekarang masih kurang lebih kita masih rasakan ya, terutama untuk di regional ASEAN maupun di Indonesia. Ditambah lagi sebenarnya global trade atau perang dagang ini masih belum terlalu mereda, ditambah dengan konflik di Middle East antara Iran dan Israel, dan mungkin yang sekarang juga mulai melebar antara Iran dan Amerika juga, yang kemarin sempat sampai melebar ke Qatar ya, sehingga ini meningkatkan tensi di regional juga di area Middle East, di mana kemarin sempat ada tanda kutip ada ancaman untuk menutup Selat Hormuz. Ini yang menyebabkan juga kemarin sempat ada indikasi kenaikan harga minyak dunia, dan juga ada beberapa dampak pada pelabuhan-pelabuhan yang ada di area Middle East, seperti misalnya di Pelabuhan Jebel Ali di Dubai,
dan beberapa pelabuhan juga di Middle East seperti di Arab Saudi dan lain-lain. Mungkin itu yang intro sedikit tentang update per bulan Juni atau yang baru-baru ini. Sejujurnya ini slide intro ini beberapa kali saya revisi karena pergerakan atau update dari global trade atau market tension ini sangat cepat sekali terjadi, sehingga ini yang membuat kita uncertainty sangat tinggi, terutama untuk mungkin dari kita ya di bidang supply chain dan logistik yang harus cepat sekali beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Mungkin itu. Next ini mungkin yang sedikit history ya dari trade tension yang mungkin awalnya dimulai pada awal bulan April, di mana sebenarnya tadinya adalah flat fee tarif, 10% tarif untuk everything from everywhere. Ini dilihat dari kacamata dari perspektifnya Amerika. Lalu pada tanggal 9 April tiba-tiba ada reciprocal tarif, di mana Presiden Donald Trump langsung menetapkan tarif seperti yang bisa kita lihat sama-sama ya di sini. Rata-rata 20 sampai 49% penetapan tarif, terutama China ya, 34% plus 20%. Dan ini dirubah-rubah terus berdasarkan dari perang tarif yang mereka sempat kita lihat sama-sama waktu pada awal April tersebut. Lalu pada tanggal 10 April di situ ada perkembangan di mana ada 90 hari pause untuk reciprocal, kecuali China yang tarifnya malah justru dinaikkan ke 125%. Lalu baseline 10% tarif untuk all country remain in place. Nah, setelah itu ada beberapa plan yang 210 day, termasuk untuk beberapa update di bawah ini, seperti yang terkait dengan shipbuilding dan shipping. Tanggal 11 April, di mana Kanada dan Meksiko remain solely subject to previously announced 25% tarif. Kecuali untuk beberapa barang yang termasuk dalam USMCA Trade Agreement. Nah, ini yang pada tanggal 11 April ini yang Amerika backtrack ya secara temporary untuk beberapa barang seperti smartphone, komputer, semiconductor, solar cell, dan beberapa barang lain yang berasal dari China. Lalu perkembangannya lagi pada tanggal 2 Mei, di sini Amerika mengecualikan beberapa duty free import shipment yang nilainya di bawah $800 atau kurang. Dan ada beberapa aturan-aturan lainnya. Dan ini yang menandakan sangat cepat sekali perubahan-perubahan yang terjadi yang membuat kita di supply chain atau logistik atau mungkin procurement harus sangat cepat sekali beradaptasi. Nah, mungkin ini yang secara grafik mungkin bisa kita lihat lebih jelasnya deals yang terjadi, yang grafik atau garis warna biru ini adalah US tarif, sementara yang warna merah ini adalah yang Chinese tarif. Bisa dilihat pada Februari Maret itu sebenarnya landai-landai saja, namun pada bulan April Mei ini mereka pada saat mereka mulai trade wars, lalu mulai awal ini ada pause atau pemberhentian ya, atau mungkin kalau bisa dibilang gencatan senjata ya.
selama 90 hari, dan mungkin penetapannya nanti adalah pada tanggal 31 Juli. Nah ini yang semua masih sama-sama wait and see. Untuk menunggu bagaimana nanti pergerakannya di 31 Juli nanti. Kira-kira seperti itu. Namun demikian, dari sisi manufakturer di China dan di US, mungkin yang kita harus sama-sama melihat pergerakannya masing-masing. Seperti contohnya ini kita kalau dari procurement atau mungkin dari logistik, kita mungkin belum bisa melihat secara gamblang karena data-data ini juga perlu dilihat secara lebih mendalam atau lebih panjang lagi secara periode. Namun salah satu indikator yang cukup menarik di sini adalah bisa dilihat dari air trade increase. Ini data di bulan April akhir, di mana sudah mulai ada informasi trade war. Di sini untuk importasi barang-barang ke Amerika itu peningkatannya sangat signifikan itu dari Vietnam. Nah ini yang menjadi sangat menarik bagi pengamat-pengamat dan juga praktisi di dunia logistik dan supply chain. Di sini ada indikasi dan mungkin asumsi ya bahwa manufakturer dari China ini memindahkan supply barang-barangnya atau produksi barang-barangnya itu ke Vietnam. Karena lonjakan dari walaupun sebenarnya dari sisi jumlahnya ini masih belum terlalu sebanyak China atau Europe, tapi lonjakannya itu 81%, seperti itu. Nah itu yang sangat diantisipasi oleh para manufakturer baik di China atau mungkin di negara-negara yang terkena tarif. Karena sebenarnya Vietnam juga terkena tarif juga oleh Amerika ya, tapi kenapa mereka peningkatannya sangat sangat besar seperti itu. Lalu untuk dari sisi industrinya, di sini semua industri mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama teknologi, consumer good, fashion, dan lain-lain, sementara e-commerce malah justru ada kenaikan. Nah ini yang juga diantisipasi oleh para manufakturer atau para supplier dan juga logistik practitioner atau perusahaan-perusahaan logistik. Kira-kira indikator-indikator yang mungkin menjadi salah satu atau salah dua hal yang bisa digunakan sebagai referensi untuk strategi logistik ke depannya atau selama trade war. Kira-kira seperti itu. Nah ini dampak dari global port congestion ini per Juni. Yang cukup menarik di sini ini sebenarnya kalau dilihat dari bulan ke bulan, walaupun sebelum trade war berlangsung, ini sebenarnya dari sisi jumlah port congestion ini sebenarnya masih manageable. Karena kebetulan kami juga mendapatkan report yang sama dari bulan ke bulan dari partner logistik kami. Ini angka yang sama juga sebenarnya kami dapatkan dari bulan ke bulan, kecuali mungkin dari region China. Di sini kapal yang menunggu itu mengalami kenaikan yang walaupun tidak signifikan, tapi kenaikannya cukup banyak jumlah kapalnya, yang menandakan bahwa supply dari barang-barang dari region ini cukup meningkat gitu dibandingkan dengan region-region yang lain.
kurang lebih seperti itu. Sehingga dampak-dampaknya antara lain itu adalah akan terjadi reduce vessel capacity untuk intra-Asia, terutama untuk rute-rute. Kalau kita bicara dampaknya dengan Indonesia adalah rute barang-barang atau rute pelayaran dari Cina ke Indonesia. Selain itu juga ada blank sailing atau schedule delays dan bidding competition untuk limited space. Jadi ini akibatnya adalah rate increase, biasanya seperti itu. Lalu ripple effect-nya apa terkait dengan congestion ini ya, yang pasti adalah delays di loading at origin. Jadi misalnya kalau kita punya barang pengiriman dari US atau dari Eropa yang dia transshipment misalnya di Shanghai atau misalnya di Singapura, itu kita expect akan terjadi delay, termasuk di origin maupun pada saat transshipment melalui Singapura atau Malaysia. Dan juga hal itu akan mengakibatkan terminal handling charge dan peak season surcharge yang dikenakan kepada pihak shipper. Ini yang terjadi, dampak-dampaknya yang mungkin akan terjadi di akibat dari global port congestion ini. Sehingga dari hasil diskusi kami juga dengan pihak partner atau liner dan forwarder, apa yang kami lakukan adalah kami melakukan early booking, mungkin 3 atau 4 weeks ahead. Lalu kita consider juga alternative ports. Misalnya kalau dari Shanghai itu dia full atau Ningbo itu dia sedang sibuk, kita rekomen untuk kapal tersebut dipindahkan sandarnya di Qingdao atau Xiamen misalnya. Lalu selanjutnya kita juga mengkomunikasikan lebih awal tentang risiko-risiko yang ada dan juga rate yang kemungkinan berubah. Nah, dibandingkan di dalam tantangan juga pasti ada opportunity, dan ini yang kita pelajarin pada saat kita menghadapi trade war ini. Apa-apa saja yang mungkin menjadi opportunity ketika kita menghadapi trade war yang baru-baru ini. Yang pertama yang kami terutama di Freeport yang sudah kami lakukan itu adalah memperkuat utilisasi kami terhadap fasilitas free trade zone dan special economic zone. Contoh yang paling nyata yang baru-baru ini kami lakukan adalah contohnya misalnya supply misalnya yang supplier kami yang dari Kanada yang tadinya kami consolidate misalnya di Houston atau di Amerika, karena dari Kanada terkena reciprocal tarif ke US, ke Amerika, kami ubah. Jadi dari Kanada kami masukkan dulu ke free trade zone di US. Kami buka free trade zone di Houston sehingga kami tidak terkena tarif. Lalu dari free trade zone tersebut baru kami kirim ke Indonesia untuk mining kami di Papua. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk special economic zone ini yang kita gunakan saat ini untuk di smelter kami di Manyar Gresik. Kira-kira seperti itu. Jadi ini yang kita antisipasi untuk kita bisa di dalam global trade war ini justru kita bisa melakukan cost saving atau menghindari yang namanya tarif tersebut. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh custom yang justru kita sebelum-sebelumnya kita tidak utilisasi atau tidak pergunakan dengan maksimal. Yang kedua terkait dengan growth of collaboration and alignment. Ini yang kita juga lakukan dengan beberapa partner atau bahkan dengan beberapa tambang lain ya, misalnya di tambang di Australia. Itu kita juga melakukan kolaborasi dan alignment untuk pengiriman barang-barang yang
kita consolidate misalnya, sehingga kita juga bisa menekan dampak terhadap global trade war tersebut. Terus yang ketiga adalah diversifikasi. Nah, di supply chain diversification ini bukan hanya mendiversifikasi terhadap produk atau supply-nya saja, tapi juga diversifikasi transportasi misalnya, atau diversifikasi dari source. Misalnya tadinya kita men-source dari US, nah kita ganti menjadi source-nya dari Australia misalnya, karena di sana sama-sama misalnya supplier-nya mempunyai manufakturur yang sama, seperti itu. Kira-kira diversifikasinya ini bukan hanya dari sisi produknya saja. Lalu kita juga mendevelop ini yang juga mungkin harus berkolaborasi juga dengan pemerintah ya, yaitu mendevelop trade agreements yang saat ini mungkin masih belum terlalu banyak yang secara regional yang kita punya dengan ASEAN dan mungkin dengan Australia. Mungkin ke depannya kita juga bisa mengextend trade agreement tersebut dengan negara-negara lain, sehingga kita bisa mendapatkan benefit dari trade agreements atau COO tersebut. Nah, ini yang mungkin yang kelima yang berkaitan dengan tema dari SCIS tahun ini 2025, yaitu kita menginvest atau meningkatkan penggunaan dari digital dan smart logistik. Nah, ini yang akan sangat membantu sehingga kita bisa lebih mendapatkan data driven dan kecepatan yang tadi sempat saya singgung di awal untuk menentukan decision dengan lebih cepat di situasi yang sangat penuh dengan uncertainty atau perubahan yang sangat cepat ini. Ini yang akan sangat membantu kita bernavigasi di situasi yang seperti ini. Yang selanjutnya itu expansion of multimodal transport network. Nah, ini yang mungkin akan berkaitan juga dengan misalnya infrastruktur, peremajaan fleet misalnya, yang saat ini mungkin banyak sekali ya armada-armada dari transport kita yang mungkin sudah tua, baik itu pesawat atau trucking dan lain-lain. Ini yang kita selalu diskusikan dengan para partner supaya kita bisa punya banyak opsi, seperti itu. Permisi, Ya. Bapak Cokorda, waktunya tersisa 15 menit lagi ya, Pak? Oh iya, baik. Ya. Tinggal satu slide lagi. Oh Makasih, Mbak iya, Irma. ya Ya. silahkan Pak. Yang slide terakhir ini terkait dengan key takeaway dan summary-nya. Apa saja yang kita bisa dapatkan dari trade wars ini yang kita bisa ambil takeaway-nya. Yang pertama adalah resilience. Itu adalah resilience adalah opportunity. Jadi trade war ini justru bisa mereshape supply chain global. Jadi Indonesia dan ASEAN mungkin secara regional kita bisa menjadi alternatif hubs. Seperti tadi saya perlihatkan ya, sudah menjadi satu indikasi bahwa Vietnam bisa meningkatkan importasinya mereka ke US justru dengan kondisi yang ada. Nah, seharusnya Indonesia juga bisa. Nah, itu yang mungkin menjadi PR kita bersama sebagai insan logistik di Indonesia yang bagaimana caranya kita untuk bisa mencapai itu gitu. Regional unity is strength. Jadi mungkin kita tidak bisa sendiri seperti tadi ya. Jadi mungkin kita harus bekerja sama dengan mitra-mitra kita di negara ASEAN maupun mitra kita juga antar intra Indonesia ya di Indonesia, baik antar perusahaan atau mungkin dengan pemerintah dan lain-lain.
eee, untuk bisa survive kita harus berinovasi. Nah, ini yang kita harus me-embrace, smart logistic, automation, data driven decision making, seperti menggunakan AI dan lain-lain supaya kita tetap bisa agile dan, kompetitif. Terakhir, kita harus selalu beradaptasi sehingga kita bisa melakukan, pivot, sourcing, rute, dan, cepat, untuk berpartner, supaya, ini, karena ini merupakan kompetensi yang inti dari, logistik. Kira-kira seperti itu, materi yang bisa, saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan, selamat siang, salam sehat selalu.